Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 1 ya, semangat siang buat rekan-rekan sahabat channel Abdul Syarif Hidayat. Kali ini kita bersama rekan-rekan pemuda milenial, ya, pemuda hebat yang luar biasa sekali, yang semangatnya nggak pernah surut ya. Akan tetapi ini menjadi suatu hal yang mungkin juga harus kita publish nih, karena dari sekian banyak diskusi kita pada malam hari kemarin ya, semalam ini kayaknya wajib dipublish nih agar bisa memberikan inspirasi. Karena adanya channel ini bukan untuk nyari uang sebetulnya ya, tapi kita ingin nyari keberkahan, nyari manfaat. Apapun yang kita lakukan ini menginspirasi, karena dengan adanya media sosial ini kita bisa manfaatkan, khususnya YouTube. Kenapa demikian? Pasti banyak yang nonton nih, ya kan? Dan pasti memberikan manfaat yang banyak. Maka dari itu, ya, Ane ucapin terima kasih banyak nih buat rekan-rekan semuanya yang mau duduk bareng di channel Abdul Syarif Hidayat, ya, dengan penonton setianya, ya kan? Para audiens setia, dan mudah-mudahan juga dengan duduknya kita bersama juga memberikan inovasi dan juga inspirasi buat rekan banyak ya, seperti itu. Amin ya Allah robbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak nih buat rekan-rekan, khususnya keluarga besar Akar Mas Semesta yang selalu setia dengan kita semuanya, yang insya Allah menjadi salah satu pejuang ataupun pahlawan di bidang rempah ya. Insya Allah yang akan memajukan rempah dan mengembalikan kejayaan Indonesia di rempah-rempahnya. Amin. Langsung saja nih ya, di sini ada Kang Nurdin ya, Kang Nurdin. Di sini ada Kang Herudin ya, biasa dipanggil Kang Dobet. Ya, di sini ada Kang Dom nih ya, tidak asing lagi, selalu muncul juga ya di YouTube nih. Luar biasa. Nah, di sini ada Kang Aldi nih, luar biasa ya. Beliau ini juga salah satu musisi ya, musisi di drummer ya, luar biasa. Biasa gebak-gebuk Ya. Kalau panci. Jadi jangan macam-macam gitu kan, kalau macam-macam digebuk beliau nih gitu ya. Oke, jadi langsung saja hari ini kita akan bahas apa ya? Mungkin judulnya 1000 apa tadi ya? 1000 jalan di tengah pandemi. Oke, 1000 jalan di tengah pandemi. Yang mana pandemi ini juga mematikan segala sektor kegiatan kita ya. Bahkan yang paling krusial lagi, silaturahmi pun terputus gitu. Jadi padahal ya, silaturahmi itu juga menambahkan rezeki, menambahkan umur kan. Man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Harusnya bersilaturahmi. Ya, tetap kita menjaga protokol yang memang sudah ditentukan, akan tapi tidak menghambat untuk tidak putus tali silaturahmi. Betul nggak? Betul. Oke, langsung saja nih ya. Kita semalam pembahasan kita bahas ulang aja Kang ya, agar rekan-rekan semuanya mengerti dan mengetahui ternyata ya banyak ya, bahkan beribu-ribu langkah, beribu kegiatan untuk kita mengisi kekosongan di masa pandemi ini. Bahkan yang kemarin malam ya, bukan hanya kegiatan yang terputus, ternyata penghasilan pun terputus gitu ya. Banget ya. Yang dirasakan kita semuanya ya. Kang Aldi kemarin malam, waduh, sudah curhat benar-benar dari hati ke hati lah. Makanya mudah-mudahan dengan adanya konten ini juga kita bisa bicara dan meresapi, menyimak dari hati ke hati. Betul, seperti itu ya. Oke, langsung saja, mungkin mau dimulai dari siapa, Kang Nurdin? Kang Ferul lanjut. Oke, langsung saja. Langsung aja Kang Aldi aja udah. Biasa gebuk-gebuk. Nah, biasanya kan perform nih di masa pandemi ini ya, performnya terhambat gitu kan. Bahkan beliau juga salah satu owner lah ya, perusahaan apa Kang? PT Pandita. Ini sekalian promosi aja nih. Jadi nanti apa, di bidang apa Kang? Di bidang event organizer dan wedding organizer. Masya Allah, luar biasa nih. Langsung aja nanti ke Kang Aldi, kita muncul ini nomornya beliau nih. Langsung nggak apa ya? Siap. Oke, ini nomornya. Siap. Oke, itu ya nomornya beliau. Jadi kalau mau ada hajat ya kan. Nah, karena kan hajat itu sekali seumur hidup nih. Betul. Ya kan, jadi kita harus berikan yang terbaik lah ya. Berikan yang terbaik. Di bidang apa aja sih Kang? Musik, hiburannya, atau gimana Kang? Semuanya sih Kang. Kalau event organizer itu menyangkut semuanya, secara kita mengelola atau memainkan semuanya. Semuanya ya. Bukan ya. Hanya di hiburannya aja. Betul, ya. Semuanya. Baik. Untuk berlangsungnya acara dengan baik lah. Baik dekorasi apa itu kan. Betul. Jadi kita yang mengomandoi lah mereka gitu. Mengomandoi ya.
Oke, langsung ya tadi ya. Jadi seperti itu ya Kang Aldi ya. Iya. Bahwasanya yang Kang Aldi hire ini, perusahaan ini juga di bidang apa namanya, event organizer. Jadi yang menikah apa gitu bisa langsung kontak Kang Aldi, insya Allah dibantulah, dipersembahkan yang terbaik lah ya pastinya. Insya Allah. Karena Kang Aldi ini apa namanya ya, sampaikan ke kita bahwasanya tadi ya kita mendengar pernikahan itu satu kali dalam seumur hidup. Jadi Kang Aldi dan tim akan mempersembahkan yang terbaik lah gitu kan, agar berkesan. Betul. Seperti itu. Itu semuanya Kang Aldi ya? Semuanya. Dari shoot film apa gitu? Iya, ya? betul. Semuanya ya. Kita menyediakan paket banyak sih, ada yang hanya jasanya juga, ada yang mau include kita semua yang ngerjain gitu, mulai dari vendor-vendornya gitu, atau cuma jasanya aja saat di hari H gitu. Itu ada berbagai macam lah gitu. Iya. Untuk lebih detailnya bakal panjang sih kalau diceritain di sini. Kayaknya jadi intinya japri aja langsung nanti. Aja ya. Nah, ini bergerak di tahun berapa nih berdiri ini? Kalau untuk IO dan WO ini saya jalanin itu dari sekitar 2011 2012 lah. 2011 sampai 2012. Iya, kira-kira 2011 2012 kurang lebih gitu. Awal mula dari kerja sama orang gitu kan. Tapi sekarang masih sebenarnya, cuma kan kita tutup dulu nih close karena corona ini, karena izin nggak keluar kan, izin keramaian nggak keluar dari pemerintah setempat gitu. Mau nggak mau mandek gitu. Mandek ya. Iya. Dan itu efek dan dampaknya luar biasa nggak Kang Aldi? Sangat luar biasa. Jadi cerita sedikit. Baik. Saya ini awalnya memang kan dalam menjalankan event ini kan untuk masuk instansi itu saya butuh bendera gitu. Bendera ya. Waktu itu saya setiap ada project itu untuk instansi saya selalu pinjam bendera tahun 2000 dari 2017 tuh ya. Kebetulan dapat project sendiri, tapi karena kalau untuk instansi kita butuh bendera, akhirnya mau ngomong kita pinjam. Sampai 2018 kepikiran kenapa kita nggak bikin PT nih gitu kan. Daripada pinjam bendera terus, kita bayar komisi kan. Iya. Berapa kali gitu kan udah jadi bisa satu PT Pak gitu. Jadi akhirnya 2019 itu kita bulatkan nih tim saya nih gitu. Kita bikin PT aja lah gitu daripada pinjam. Akhirnya 2019 sekitar bulan November itu jadilah PT itu. Gitu. PT Pandita Bumi Kalimasada namanya. Gitu. Yang bergerak di bidang event organizer. Baru jalan project itu sekitar bulan Desember sampai tahun baru kita megang handle event juga beberapa titik sampai Januari juga ada. Terakhir di Februari. Februari itu pun awal-awal menjelang akhir Februari, project yang tadinya dari bulan November 2019 sampai Agustus 2020 akhirnya di-cut karena pandemi ini gitu. Di situ juga saya sendiri sebagai founder ya, dengan teman-teman kita ada berempat gitu. Kebingungan Pak, gimana ini gitu, kita udah sewa kantor, sudah keluar duit lumayan ya untuk bikin PT, nggak sedikit lah ya gitu. Akhirnya ya beberapa akhirnya ada yang mencar, ada yang jadi pedagang, ada yang cuma diem aja gitu, ada yang cuma nungguin bansos begitu. Jadi saya temukan kemarin itu sebulan awal bulan Maret ya, kurang lebih awal Februari Maret itu shock saya sebenarnya. Saya shock, stres banget gitu. Karena ibaratnya ini project atau kita ambil kasarnya uang udah di depan mata nih Pak. Mungkin nilainya bisa ratusan juta gitu. Kita udah punya rencana segala macam, ternyata dengan pandemi ini langsung jatuh ambruk. Saat itu juga gitu, kita sebagai leadernya juga pusing mikirin yang kerja sama kita juga kan ya. Iya, anak buah walaupun beberapa banyak yang freelance, tapi kan mereka bergantung di saya nih gitu. Cuma saya nggak bisa support terus-terusan kan. Akhirnya saya juga punya kapasitas, punya keterbatasan gitu. Akhirnya ya mau nggak mau office ini sementara saya tutup. Saya tutup sampai sekarang sih gitu, saya tutup. Akhirnya kita mencari dulu deh waktu itu kan. Kita mencari dulu deh. Saya waktu itu udah sempat jalanin jualan masker. Mungkin yang friend di Facebook saya tahu lah. Perjalanan saya dari kemarin awal pandemi sampai sekarang, apa aja yang saya lakuin saya selalu update. Sebenarnya kenapa saya bukan tipe kalau orang yang suka update Facebook sebenarnya. Cuma ini buat histori saya nih. Karena tahun ini merupakan buat saya sesuatu banget lah gitu. Ini histori banget buat saya nih di sejarah hidup saya nih, pandemi ini gitu.
Saya rekam lah di Facebook itu, mulai dari saya jualan masker kain, kebetulan istri yang ngejahit. Saya biasa bukannya ria, bukannya pamer gitu, saya biasa dapat duit siap event project lumayan lah gitu. Saya bikin masker, satu kain masker itu paling untung 1.000-1.500 gitu. Sampai ya yang order colong 35 kan paling untungnya ketahuan ya Pak. Iya. Untuk yang ngebiaya hidup kita ya syukur cukup nggak cukup gitu. Ya alhamdulillah ada sih pemasukan ya, cuma ya begitu. Akhirnya terus-terusan ya alhamdulillah ya saya akhirnya waktu itu membantu teman-teman musisi dan pekerja seni dengan ngurusin bansos. Ngurusin bansos waktu itu berupa uang tunai juga, bentuk sembako juga. Akhirnya sampai juga ke Kementerian Sosial waktu itu. Kenapa saya berpikiran untuk melakukan itu? Padahal kondisi sebenarnya harusnya kita mikir untuk cari uang ya. Iya betul. Daripada nolongin orang, ibarat kita nyelamatin diri sendiri. Iya. Cuma entah kenapa saya pikir, saya juga waktu itu lagi mentok sebenarnya. Udahlah gitu. Butuh bantuan juga ya. Butuh bantuan juga. Cuma saya akhirnya berpikir. Memang banyak ya hikmahnya setelah saya banyak di rumah gitu. Ibadah lebih baik gitu ya. Sholatnya lumayan lah, walaupun kadang masih belang-belang gitu. Tapi alhamdulillah gitu banyak pelajaran di rumah ini. Waktu sama keluarga lebih banyak gitu. Mungkin rezekinya itu nggak hanya berupa uang ya, nggak hanya dalam bentuk materi yang saya dapatkan itu. Akhirnya ya saya bantu itu bansos dengan apa? Berharap teman-teman semua kebantu waktu itu gitu. Dan saya juga berpikir gitu, masa iya sih Allah nggak ngasih rezeki buat saya gitu. Betul. Tapi saya nggak mengharapkan itu, nggak mau pamrih lah nolongnya, nggak mau pamrih. Saya nolong bener-bener nolong. Sampai operasional pun pakai uang dari kita sendiri gitu untuk menyalurkan itu semua. Bansos itu iya. Masya Allah. Iya, saya mengajukan bantuan ke mewakili pekerja seni itu ke Kementerian Sosial waktu itu sebanyak 250 paket sembako yang langsung dikirimkan ke rumah saya waktu itu. Ternyata setelah itu alhamdulillah ya, maksudnya alhamdulillah nih, gol nih bansos ini. Yang jadi PR adalah pendistribusian. Karena pemerintah nggak ngasih kita dana operasional ya. Karena tetap kita butuh lah dana operasional buat distribusi yang ini gitu kan. Akhirnya saya menghimpun lagi nih teman-teman pekerja seni. Bagaimana kita bisa mendistribusikan ini, yang punya kendaraan, mungkin yang punya uang nyumbang boleh buat bantu dana operasional. Alhamdulillah sampai habisnya, alhamdulillah tersalurkan lah gitu. Karena amanahnya kan emang jangan sampai salah sasaran gitu. Ya udah akhirnya ya setelah itu merupakan suatu mukjizat buat saya. Dari bulan itu sampai sekarang hidup dengan penghasilan yang seadanya gitu. Sampai sekarang masih bisa bertahan hidup. Alhamdulillah belum sampai jual barang, belum sampai jual alat-alat perang saya gitu. Masih alhamdulillah lah gitu. Drum apa itu belum masih utuh ya? Alhamdulillah masih ada, masih bisa bertahan. Itulah. Jadi nggak harus yang kita lakuin itu. Mungkin ini sedikit sharing saya, ternyata nggak harus selalu mencari uangnya gitu, tapi mencari keberkahannya, menolong orang. Dengan menolong orang kan orang ngedoain kita, Pak gitu. Teman pasti orang ngedoain kita gitu. Allah juga pasti kan ngasih kita jalan lah, entah dari mana. Kadang ya banyak sekali dari bulan Maret sampai bulan ini gitu, rezeki yang datang gitu kadang dari arah yang tidak disangka-sangka. Segitu sholat saya nggak rajin gitu. Maksud saya sholat saya masih belang-belang. Saya jujur aja gitu. Saya emang nggak mau ini, emang sholat saya masih belang-belang gitu. Tapi Allah masih ngebuka jalan, masih ngebuka rezeki gitu. Alhamdulillah, mungkin hikmahnya buat saya sendiri jadi lebih mendekatkan diri ya. Karena malu lah gitu ya. Dengan Allah tetap ngasih kita hidup, ngasih kita makan, ngasih kita rezeki, anak-anak sehat, saya sehat. Malulah kalau nggak lebih mendekatkan diri lagi lah sama Allah. Jadi hikmahnya gede banget lah. Banyak hikmahnya banyak. Terus terkait ke usaha sekarang yang sekarang kita jalanin ya. Iya. Jahe merah ini. Jujur aja, saya itu mungkin kalau saat ini saya masih kerja dengan posisi yang kemarin, mungkin saya nggak tertarik, Pak, gitu. Oh gitu. Mungkin saya nggak tertarik gitu. Mungkin Allah ngasih jalan di sini gitu. Dibukalah hati saya gitu kan. Padahal ibu saya itu semua suka tanaman, saya doang yang nggak suka. Saya aja yang nggak suka, kurang suka lah sama tanaman, malas kotor-kotoran gitu kan. Udah akhirnya waktu itu awal mulanya saya tertarik ini diajak sama sahabat saya, Pak Awir gitu ya. Saat itu kita ikut tahlilan, ada kebetulan tetangga kita yang
meninggal dunia, ikut tahlilan situ gitu. Akhirnya saya bersosialisasi sama masyarakat di situ gitu, diajak lah gitu untuk nggak mau karena saya punya lahan, beliau mungkin melihat ada potensi gitu, kata potensi juga dari Wasarif katanya. Inspirasinya gitu ya. Pada malam itu akhirnya saya bertukar pikiran lah, begini, entah kenapa saya mau gitu. Padahal sebenarnya kalau kita hitung profit atau kita kalau mau nyari uang cepet ya nggak bisa kan ya. Betul. Tapi ternyata di situ saya menemukan sesuatu seperti keluarga baru gitu. Ada teman baru, ada yang tadi kenal tapi nggak deket, jadi kenal sama semua daerah situ. Saya jujur aja selama tinggal di daerah ini gitu, saya berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi tidur, udah bisa gitu aja siklus hidupnya gitu. Nggak kadang ada undangan nikah juga saya nggak datang. Iya. Karena memang berkaitan dengan pekerjaan saya gitu. Nah, jadi mungkin sedikit sharing saya itu nggak harus selalu mencari uang gitu hidup itu ya. Iya, jadi kalau kita pikir 1000 jalan di tengah pandemi itu, jalannya itu nggak harus selalu mencari uang. Menurut saya serahkan aja, pasrah aja gitu. Asalkan yang kita jalankan bermanfaat, bisa membantu orang banyak gitu. Dengan doa-doa orang yang kita tolong itu, insya Allah hidup aja udah ya. Hidup aja sampai sekarang gitu. Buktinya kan kita bisa kesini kan. Iya betul. Kalau dipikir mah kita nggak, ibaratnya lagi susah hidup, boro-boro mikirin kayak gini, mending buat beli beras daripada kita tamasya kayak gini gitu. Iya. Insya Allah mungkin keberkahan silaturahminya di situ, Pak. Kurang lebih. Jadi menurut saya buat teman-teman mungkin nanti yang nonton ini gitu, yang mungkin yang profesinya sama seperti saya, pekerja seni, event organizer atau apapun itu yang di bidang seni, kita itu yang kena paling awal, mulai paling terakhir. Betul. Di tengah pandemi ini kita yang paling pertama di-cut, nanti kita mulainya paling terakhir. Jadi di luar juga banyak teman-teman mungkin yang udah demo, yang udah teriak-teriak, diusir dari kontrakan, diusir dari kos-kosan, listriknya dicabut, mobil ditarik leasing, motor ditarik leasing, udah ada banyak contohnya. Jadi menurut saya mungkin kalau saya lihat ya, ketimbang kalian marah-marah di medsos atau teriak-teriak gitu, percuma menurut saya, nggak dilihat juga, malah bikin nama kalian jadi kurang baik sih. Iya. Nggak merubah keadaan. Kalau mau curhat ya curhatlah sama Allah gitu, bukan so agamais lah gitu, tapi memang benar gitu. Saat kita udah pasrah, berserah diri gitu, sampai mengucurkan air mata pun itu rasanya nikmat, walaupun dalam keadaan yang susah gitu. Saya sampai nangis waktu itu kan, nggak tahu kenapa nih kok bisa nangis gitu, tapi saya benar-benar ya Allah, ampun gitu, ampun mah hampura deh ini mah gitu. Gue selama ini melalaikan lah gitu, ibaratnya rezeki banyak dikasih sama Allah, cuma saya nggak bisa mensyukuri lah gitu, selalu kurang. Nah sekarang dikasih kayak gini, nerima duit 50.000 sehari, alhamdulillah gitu, bener berkah, insya Allah berkah. Jadi menurut saya jangan takut, jangan meremehkan matematikanya Allah. Matematika kita sama matematika Allah tuh nggak akan masuk logika gitu, Pak. Nggak akan bisa disamakan gitu. Begitu kurang lebih lah, kurang lebihnya. Luar biasa ya. Mungkin rekan-rekan, teman-teman semuanya sudah mendengarkan ya, panjang kali lebar dari kronologi yang mungkin ini sejarah singkat lah yang beliau jelaskan. Masih banyak hal-hal yang memang juga belum dijelaskan, yang intinya juga beliau percaya ya kehebatan Allah Subhanahu wa taala ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah udah memiliki takdir ya, untuk kita diputuskan dalam hal apapun, insyaallah kun fayakun ya. Betul. Ya, dan juga beliau sampaikan ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi intinya bertakwa aja sama Allah. Apalagi di tengah pandemi, di tengah ujian, musibah, udah intinya kita diwajibkan untuk lebih dekat lagi sama Allah. Karena Allah ngasih sesuatu yang tidak diduga-duga. Betul. Kita bisa sampai ke sini. Ini pun jahe ya judul kita di sini hari ini ya. Betul. Jadi ada rekan yang Kang Aldi ini juga ingin menanam budidaya jahe merah. Tepatnya kita lagi ada di puncak nih, Bogor nih. Alhamdulillah. Padahal baru kenal loh. Padahal baru kenal ya. Baru kenal. Luar biasa ya, bahkan kita juga dipersilahkan untuk kita dipercayakan lah gitu. Iya, nginep di vilanya beliau juga gitu ya. Ini luar biasa banget. Jadi kegiatan budidaya ini juga memberikan kenyamanan dan ketenangan untuk kita semuanya. Banyak manfaat. Banyak manfaat dan juga mungkin
kita bercerita seperti ini bukan di ada-ada, bukan di apa namanya ya, di skrip lah, bukan diatur, bukan di skrip ya. Iya. Ini ada Kang Nudinnya, ada Kang Herunya, ya kan ada Kang Mahdumnya yang benar mendengar cerita semalam itu dari ungkapan dari Kang Aldi itu emang sama persis. Kalau misalkan di skrip atau di apa mungkin akan berbeda, ya kan semalam bilang A, hari ini bilang B, tapi emang ini kenyataannya. Jadi intinya teman-teman ya harus tetap yakin sama Allah. Ya, karena itulah yang akan menjadi kunci kita. Allah yang akan membela kita. Di saat kita membela Allah, Allah akan membela kita. Amin. Dan juga tadi kita dengarkan ya, Kang Aldi menyampaikan intinya kita harus positive thinking lah. Ya. Innallaha inda husni zoni abdi. Jadi Allah itu tergantung apa yang kita pikirkan. Iya. Benar nggak? Betul. Kalau Kang Aldi negatif sama Allah udah pasti, udah terpuruk, pasti semua kejua. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah nih, alat tempurnya juga aman. Masih aman ya. Drama apa itu semuanya, ya kan? Dan PT pun masih aman lah sekarang. Masih aman, cuma mungkin, ya mungkin tidur dulu lah. Tidur dulu ya. Istirahat dulu. Dari keberkahan Jahe insya Allah nanti. Iya, insya Allah. Apalagi tadi udah disimpan nomor benar ada yang nyangkut Kang Aldi ya. Iya. Untuk kedepannya gitu ya. Jadi bantu Kang Aldi juga nih. Karena beliau juga jiwa sosialnya luar biasa. Jadi mau dibantu nih. Ya, dibantu untuk relasi-relasi yang mau ada pernikahan atau apa. Ya. Ada event apa gitu insya Allah sama Kang Aldi seperti itu. Dan juga intinya kita harus benar-benar husnuzon sama Allah. Ketika kita husnuzon, Allah ngasih. Betul. Benar. Allah itu maha kuasa. Ketika kita anggap baik, Allah akan baik sama kita. Entah dari hal apapun, pasti Allah datangkan kebaikan untuk kita. Dan Kang Aldi nih, ya, dengan keadaan sekarang kan budidaya jahe merah juga emang membutuhkan biaya gitu. Betul, Kang Aldi ya. Jadi dari lahan berapa Kang Aldi? Lahan yang sedang sekarang digarap itu kurang lebih 300 meter. 300 meter. Lahan luas semua? 3.600. 3.600. Yang baru kegarap 300. Sesuai modal aja, Pak. Nah, ini kan sesuai modal dulu, jangan maksain. Tapi insya Allah lah, kalau lancar hasilnya juga insya Allah lah. Baik. Subhanallah, masya Allah pokoknya lah. Luar biasa ya. Iya. Nah, jadi budidaya ini kan juga perlu modal Kang Aldi. Nah, sementara ini kan pemasukan agak minim nih. Betul. Ya kan. Nah, ini gimana mensiasatinya Kang Aldi nih? Jadi, agar teman-teman juga nanti, kalaupun ada keadaan yang sama, tapi tidak menutup jalan untuk memulai budidaya jahe merah ini gitu. Betul. Sedikit banyak saya bercerita, mungkin kembali lagi manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu makhluk yang saling membutuhkan. Baik. Jadi dalam arti itu seperti ini, saya punya ini tapi nggak punya ini. Oh ya, teman saya punya ini tapi dia nggak punya ini. Saya punya yang dia butuh yang saya punya gitu. Jadi mungkin kita simbiosis mutualisme. Jadi kembali lagi, ini sih sebenarnya asal mau ya, semua usaha itu asal mau dan niat gitu. Asal niat aja dulu mau usaha, jangan bisa berkeluh kesah. Awalnya saya berminat di jahe merah itu sebenarnya untuk dijalankan sebenarnya udah hampir nggak mungkin ya di tengah pandemi seperti ini. Ibaratnya untuk mengeluarkan biaya yang cukup lumayan gitu. Untuk boleh tahu berapa dulu nih biar teman-teman? Kurang lebih setelah udah habis 8 juta rupiah. Dan nggak kerasa aja ya? Nggak kerasa gitu. Jadi saat ini saya juga nggak sendirian gitu. Kebetulan saya memang punya lahan, ada temen yang saya ajak temen yang bekerja sama yang punya dana sebagai investor gitu. Jadi sebenarnya jalan banyak seperti yang Kang Udin bilang tadi gitu. 1000 jalan lah ada, asal kita mau gerak aja gitu. Betul. Kita carilah orang yang berminat untuk join di usaha kita, sistem bagi hasil. Bahkan SDM-nya alhamdulillah nih, untuk SDM yang sedang berjalan di kebun saya sekarang ini tanpa digaji. Bener-bener goror gitu, bener-bener mereka ikhlas gitu, bener-bener saya bilang nanti bagi hasil sekian, mereka mau jalanin. Dan alhamdulillah serius, nggak setengah-setengah. Jadi kelihatannya serius dari mana? Datang jam 7 pagi udah ada, pulang jam 5, kalah karyawan pabrik gitu. Iya, betul. Jadi saya ya Allah gitu, ini saudara-saudaranya seperti ini. Saya belum nemu nih di dunia event, di dunia kerjaan saya orang-orang seperti ini. Jujur. Total dan loyal ya. Belum nemu saya. Semuanya pasti ada ini gitu. Gua ini kerja, asal ada ini gitu. Tapi ini ya Allah, makanya saya ya Allah ini masih ketemu orang seperti ini di zaman kayak sekarang gitu. Jadi insya Allah saya nggak akan tinggalin mereka gitu. Sampai nangis Kang Dom. Insya Allah saya nggak akan tinggalin mereka gitu. Oke, betul Kang Aldi. Dan ini langka lah ya. Iya, langka banget. Jadi saya merasa di usaha ini malah kayak dikasih jalannya mudah gitu. Kayak lahan oke lah, lahan udah ada gitu, tapi kan tetap butuh bensin ya. Bensin itu uangnya gitu, untuk membeli bibit, untuk beli pupuk, operasional yang lain, makannya pekerja itu kan kalau kita hitung per hari itu nggak berasa
Setelah saya kalkulasi kurang lebih 8 juta gitu. Kalau pakai uang saya pribadi sih jujur aja nggak sanggup saya saat ini gitu. Mungkin kalau saya kerja sih santai aja gitu, seminggu kerja kayak kebayar. Cuma terbuktilah sekarang gitu ya, lu sombong di atas lu jangan belagu disentil di kamar lo jatuh lu nyungsep gitu. Ya, bener gitu. Malah yang jadi investor saya orangnya yang tadi saya remehin. Saya remehin orang itu gitu, lu karyawan pabrik itu jadi investor saya, nggak nyangka saya. Kang Awir ibaratnya dia mah kerja pabrik, buruh lah ya, buruh gitu, kerja di pabrik gitu. Nggak saya maksudnya saya pandang berteman, cuma saya dalam hati kecil cuma karyawan pabrik bisa apa sih gitu loh. Tapi ternyata dia sanggup jadi investor, malu lah, malu saya bener gitu. Akhirnya kita saya juga jadi lebih dekat, banyak diajarin banyak hal sama dia, mungkin dari sisi agama ya, mungkin beliau agamanya lebih baik dari saya gitu. Banyak ilmu yang saya dapat dari beliau. Baik, betul. Jadi luar biasa ya. Hikmah yang diambil adalah inna fil harokati barokatun. Di dalam setiap pergerakan tuh pasti ada barokah. Udah jalanin aja dulu, tahu-tahu udah 8 juta aja keluar. Betul. Kalau kita pikirin mau budidaya butuh 8 juta ya kita kaget. Tapi udah jalanin aja dulu. Ya semua akan ketemu pada waktunya kan. Uangnya ada pasti ada, ya kan. Yang tadinya nggak ada jadi ada. Betul. Dan harus yakin sama Allah. Terus juga nih ya apa sih namanya? Latah takir mandunaka falikuli sain maziatun. Jangan pernah meremehkan hal yang kecil. Ternyata dia itu bisa besar. Betul. Di hadapan kita ketika kita nggak tahu siapa itu, ketika mandang dengan kasat mata kecil ternyata besar. Betul. Ya, dan Kang Ali menyampaikan dan memberikan ilmu kepada kita agar tidak pernah meremehkan siapapun di hadapan kita. Betul. Karena segala sesuatu pasti ada hikmah dan kelebihannya. Benar ya? Iya, betul. Luar biasa banget nih ya Kang Ali, kita dapat ilmu banyak nih hari ini gitu ya. Dan juga mungkin ya kita juga mau bertanya nih Kang Ali nih. Ya namanya anak band kan nggak mungkin juga jauh daripada dunia musik ya kan, dunia gemerlap mungkin ya. Kalau ya anak band pasti ketemu musik. Kalau musik pasti ketemu kita jadi kok ada minat gitu loh. Yang bikin minatnya apa sih Kang Ali? Kita masih belum kena nih ya kan, benar-benar 100% jawaban agar teman-teman benar-benar terinspirasi lah ya gitu kan. Kang Ali anak band padahal kan nggak ada ilmu di dunia pertanian. Iya betul ya kan, tapi kok benar-benar terjun di dunia pertanian saat ini. Apakah menjadi harapan untuk masa yang akan datang? Ya kan nggak mungkin juga di musik terus apa gimana kan? Betul. Atau sebaliknya nggak mungkin di dunia pertanian. Nah ini apa sih bikin mantep Kang Ali? Apakah mungkin dunia pertanian adalah salah satu pilihan bahwasanya kita akan kuat nih ketahanan pangan kita, ekonomi kita, ibadah ya mungkinnya. Makanya kita mau tanya langsung sama Kang Ali supaya bisa memberikan jawaban terbaik agar kita nih teman-teman juga para viewers semuanya mendapatkan hal yang luar biasa dari antum. Iya. Kenapa saya tertarik di dunia pertanian? Seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin kalau kita flashback ke belakang saya nggak punya sama sekali background di pertanian gitu. Suka aja enggak ya? Suka aja mungkin enggak gitu. Ternyata waktu itu, walaupun waktu itu saya dijelaskan panjang lebar sama Kang Awir gitu ya, yang ngajak saya, yang masih info saya tentang ini gitu. Saya mungkin terima infonya dulu gitu. Oke, saya tangkap dulu, saya riset lah gitu akhirnya. Setelah saya teliti, mungkin saya review ke belakang juga gitu. Gimana sih nih pangan Indonesia nih dunia pertanian di Indonesia. Ternyata dari sekian banyak lahan itu misalkan ada 100% lahan kita gitu. Mungkin yang produktif cuma sampai 40% gitu. Berarti di situ ibaratnya kalau ada kue besar ini jatahnya masih banyak Pak. Jadi saya lihat mungkin ini punya prospek yang bagus masa depan. Karena sekarang saya lihat memang mindset anak muda sekarang memang udah banyak juga sih yang suka pertanian, tapi masih tetap lebih banyak yang dunia kerja. Mereka lebih ngerasa gue lebih keren dulu kerja di Sudirman nih gitu, masuk kantor, kerja di SCBD gitu kan. Buat mereka itu lebih bergengsi. Tapi ternyata saya lihat ternyata mungkin ini punya potensi yang sangat luar biasa, terutama terkhusus di jahe merah ya, gitu. Karena memang kebutuhannya banyak, terus supply kita masih kurang ya kan, yang ternyata di lapangan masih kurang. Saya lihat masih punya potensi sangat besar. Dan juga kembali lagi tadi seperti Kang Sarif bilang, nggak mungkin saya sampai tua main musik terus. Umur seorang artis itu paling mentok 50-40 lah gitu. Sekarang udah mau menyampai ke sana ya, kita udah di atas 30 lah, 5-10 tahun lagi udah pensiun. Jadi memang harus dipikirkan dari sekarang kan. Menurut saya seperti itu. Apapun itulah gitu ya, di dunia kita gitu, mau pertanian mau apapun gitu. Kenapa saya berminat setelah saya pikir-pikir,
daripada saya punya lahan saya nggak produktif terus hanya jadi beban, kan jadi beban selama ini Kang, perawatan ya kan, bayar orang untuk babat rumput segala macam, merawat tanaman. Kalau diginin kan udah saya nggak bayar, saya dapat insya Allah dapat pemasukan. Betul. Gitu. Produktif jadi, tuh namanya. produktif ya? Betul. Jadi menurut saya potensinya masih sangat bagus di dunia pertanian khusus Jaya Merah ataupun di luar itu gitu. Masih banyak sih yang lain sebenarnya gitu. Cuman karena saat ini saya dapat banyak inspirasi dan masukannya tentang Jaya Merah, saya fokuskan dulu di sini. Jadi saya memang lebih senang kerja satu dulu, udah bisa coba yang lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang lain, fokus ya? Gitu ya. Jangan mencela-mencela juga. Jangan mencela-mencela juga gitu. Iya, fokuskan dulu lah. Terlanjur juga lah hanya udah dijadiin kan. Gak mungkin kita berhenti juga. Kita ini harus udahlah maju tuh. Gaspol lah, gaskeun lah. Kalau bisa gasnya didudukin juga. Iya benar. Nah gini Kang Ali, ya kan Kang Ali kan udah mulai budidaya nih. Salah nggak sih anak band bergelut di dunia pertanian gitu? Oh nggak ada yang salah sih gitu. Menurut saya nggak ada yang salah. Kalau menurut saya malah satu banyak manfaatnya. Satu apa? Olahraga yang pasti. Anak band itu jarang olahraga. Kecuali paling vokalisnya pada fitness nih, nge-gym gitu kan. Kalau anak band yang lain rata-rata pada buncit semua nih, udah usia 30 perut pada buncit gitu. Tapi dengan menjalankan pertanian, kita bergerak, olahraga, kena sinar matahari terus kan. Jadi eksotis kita kan. Gitu. Terus dari segi bisnis gitu. Segi bisnisnya seperti yang tadi saya bilang, mungkin sekarang nggak apa-apa masih main musik, tapi nggak ada yang salahnya dijalankan juga Jaya Merah ini untuk investasi jangka panjang. Ibaratnya kalau kita musisi ini nggak punya THR ya Bang ya, malah kalau bulan puasa kita stop, boro-boro dapat THR. Nah mungkin dari sini bisa gitu, jadi kita punya THR gitu. Ada tabungan lah. Ada tabungan gitu, seperti itu. Nah pesannya apa nih Kang Aldi nih? Pesannya kalau dari saya, ini nggak harus Jaya Merah ya, maksudnya lebih ke filosofi hidup saya lah. Kalau saya itu memang diajarkan hidup itu jangan nyerah lah. Selama kita masih bernafas, masih bisa berjalan, masih tangan ini badan masih sehat, usahalah terus gitu. Kalau sudah mentok pasrahkan sama Allah, udah gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi saya kemarin waktu mentok sama Allah ya. Mentoknya sama bukan Allah. Sama sosmed. Betul, jangan curhat di sosmed, jangan ngamuk-ngamuk di sosmed, ngata-ngatain ini, ngata-ngatain pemerintah. Bukan saya so alim, tapi menurut saya nggak ada hikmahnya juga, nggak ada bagusnya gitu. Lebih baik berbaik sangkalah sama pemimpin juga kan. Kita kan harus patuh sama pemimpin. Pemimpin kita sedang berusaha. Coba posisikan Anda jadi pemimpin ya, mungkin Anda pusing. Gitu. Jadi kalau lebih baik daripada teriak-teriak nggak jelas, introspeksi diri aja. Betul. Mungkin apa masalahnya, kembali seperti Kang Har bilang, kita kaji lagi nih apa salahnya nih ya kan. Usaha kita gagal kenapa nih gitu. Tetaplah mentoknya kembalikan sama Allah lah gitu. Di mau agama Islam mau apapun lah, kalau agama di luar kita pokoknya pasti Tuhan piara kita lah gitu. Nggak mungkin Tuhan tinggalin kita gitu. Betul. Menurut saya seperti itu. Tapi mungkin juga nggak hanya di saat mentok aja ya. Betul, iya. Kalau lagi nggak mentok kan kita kadang nggak ingat. Iya. Iya, tapi ya Allah kan mau memaafkan juga lah. Namanya manusia punya hilaf, walaupun banyak hilafnya daripada baiknya gitu. Tapi selama masih punya kesadaran untuk tobat, hilaf, berarti Allah masih sayang sama kita, menurut saya gitu. Kalau kita nggak diingatkan mungkin Allah udah bodo amat. Iya, betul. Gitu. Nah sejauh ini juga perjalanan Kang Aldi kan luar biasa nih ya. Iya. Ya kan, biasa di luar sih, bukan luar biasa. biasa di luar. Luar biasa. Iya, gitu iya, kan. iya. Nah ini kan ada lika-liku kehidupan yang luar biasa nih Kang Aldi ya. Yang intinya ya itulah yang mungkin baik ataupun buruknya Kang Aldi pasti rasakan nih. Iya. Nah jadi kita pengen dipesenin aja nih teman-teman yang sekiranya dalam keadaan tidak baik, ya kan. Intinya apa sih yang dirasakan, misalkan uang sebanyak apapun habisnya nggak kerasa juga. Betul. Ya kan, ya keberkahannya kurang lah ibaratnya. Kalau ketika dalam keadaan tidak baik ternyata keberkahannya kurang. Betul. Nah jadi minta dipesenin aja nih biar langsung Kang Ali yang bilang gitu kan, bahwasanya hal tersebut itu ya tinggalkan, nggak bermanfaat gitu kan. Dan konsekuensinya seperti apa Kang Ali agar teman-teman ini bisa, kalau hijrah itu kadang orang udah malas dengernya ya. Padahal kan hijrah itu gimana ya, meninggalkan sesuatu yang tidak baik berubah untuk menjadi yang baik. Betul. Kan gitu ya Kang Ali. Pesenin aja Kang Ali biar bisa menginspirasi orang banyak lah Kang Ali. Ya kalau saya mungkin nggak bisa
bukan bermaksud menggurui teman-teman juga di sini. Saya sih percaya satu hal gitu, jangan ngomong hijrah lah gitu. Kita meninggalkan hal yang tidak baik untuk sesuatu yang baik, itu pasti ada sesuatu di balik itu berupa apa, banyak lah ya, seperti keberkahan mungkin. Berkahnya itu apa aja, bisa rezeki, bisa sehat, bisa hati yang lebih tenang mungkin ya. Bisa hati yang lebih tenang. Yang saya rasakan sekarang itu seperti itu. Walaupun saya bukan hijrah sepenuhnya hijrah banget gitu ya, masih dalam tahapan lah ya, masih dalam proses gitu, tapi insya Allah alhamdulillah saya udah merasakan gitu manfaatnya. Begitu kurang lebih. Jadi buat teman-teman ini mungkin yang sekarang dalam keadaan terpuruk gitu ya, ini kesempatan kita nih, mumpung banyak waktu kosong, terutama yang muslim mungkin ya, sholatnya lebih rajin, ngaji mungkin ya, dicoba ngajinya, mau masih ikro juga ngaji lah, yang penting gitu, jangan malu gitu, minta ajarin nggak ke guru ngaji juga. Kalau nggak punya biaya juga Pak Ustadz nggak mungkin maksa minta bayaran ya Pak ya. Iya betul kan Pak Ustadz. Gitu, perbanyaklah mumpung masih banyak waktu, kita masih banyak nganggur ketimbang marah-marah. Mungkin dengan berdoa, dengan beribadah, dengan melakukan hal-hal yang positif akan balik ke kita sesuatu yang positif juga. Betul. Kurang lebih seperti itu. Asantum dan pusikum. Iya. Ya kan? Jadi kebaikan itu ya untuk kita juga. Betul. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Katu udah ngomong. Sangat inspirasi sekali Pak Katu. Sangat inspiratif. Tapi makanya saya nggak bisa berkata-kata. Nyimak. Kalau saya sama sama dia, saya bedanya pakai assalamualaikum. Keren. Inspirasi dan memotivasi Bos. Iya. Saya bingung mau ngomong apa lagi, makanya dia Pokoknya Pak Katu, pokoknya. Enak ini jadi kayak ke bawah, udah kayak dengerin dongeng gitu kan. Gitu ya. Mantap jadinya. Luar Tapi keren. biasa. Lanjut Bos, jangan putus semangat lah. Insya Allah amin. Gasnya dudukin. Dan di sini pun insya Allah ada teman-teman ya, buat teman-teman juga nih para musisi yang mau gabung, kontak aja langsung Kang Aldi tadi. Gimana nih biar ketemu nih sama rekan-rekan hebat di Budidaya Jayamara. Jujur, saya juga sama musisi ya. Alhamdulillah berapa lagu saya ciptakan ya kan. Promo. Boleh. Juga musisi gitu. Tapi nggak ada salahnya kita bertani. Contohnya yang Mas Lapak Jahe Merah ada di bawah. Ini beliau juga musisi, ya kan? Nah ini mau ke sisi nih. Minggir. Mau ke sisi. Oke, ya luar biasa nih. Kalau Kang Mahdum ini emang luar biasa memang ya. Kita tidak bisa ungkapkan, saking sulitnya kalaupun diungkapkan ya. Intinya nanti teman-teman teman-teman bakal tahu siapa Kang Mahdum. Pokoknya luar biasa lah, Top Markotop ya. Bin Kotop lagi ya. Kang Nudin juga nih. Beliau memang bergerak di dunia perkantoran ya saat ini Kang Nudin. Di mana Kang Nudin? Saya di Jakarta sih Pak. Jakartanya di mana Bos biar tahu Di teman-teman. kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan Pak. Masya Allah. Nggak ada salahnya bertani ya? Enggak banget. Enggak ya. Enggak Jadi banget. gimana Kang? Ya intinya masih muda, masih banyak energi. Salurkan energinya ke yang positif. Banyak bidang selain di pertanian yang pasti positif. Tapi alhamdulillah saya berkesempatan di bidang pertanian ya. Jadi banyak ilmu baru lah, selain tiap hari depan komputer kan. Depan komputer, belajar juga kalau lagi waktu weekend, dan kemudian sekarang lagi masih banyak waktu WFH ya. Iya. Nah, di lain mengerjakan kerjaan kantor di rumah, ada waktu senggang ke kebun gitu ya, ikut nanam jahe gitu. Luar biasa. Di luar dari ya ngeliat dari profit ataupun apa, di luar dari itu banyak keberkahan. Silaturahminya semakin terasa gitu. Iya ya. Nah itulah mungkin singkatnya ya gitu. Singkatnya. Karena kalau diceritain akan panjang lah. Panjang. Nanti Panjang kita buat banget. konten yang kedua aja. Boleh. Ya, nanti pokoknya saya tertarik dengan antum nih. Ya kan, untuk di review juga. Sementara ini jadi tim ahli aja ternyata ada layar di balik televisi kan, bingung kan? Itu gimana tuh? Iya, jadi insya Allah nanti kita review juga nih Kang Nurdin. Di sini Kita juga beliau kupas. ya kita kupas Silet. ya kita kupas tuntas nih. Ada Pak Ketu juga nih, Kang Herudin, ada Kang Mahdum, kita review juga, dan teman-teman yang lain ya Kang Aldi. Kang Aldi ketika ke pekarangan lihat teman-teman yang masih muda ya. Iya betul. Beliau udah mau ngode apa, ngaduk-ngadukahi, ekohe dan sebagainya, itu luar biasa banget. Ya mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman semuanya. Iya betul. Amin. Ada yang mau disampaikan nggak?
Pak Ketut. Pak Ketut, ayo. Saya dari tadi pertama ngomong tuh. Lupa sekarang. Saya cuman Ayo Pak Ketut sampein. Apa sih? Terkesan juga sama ceritanya Bang Adi ya. Dia orangnya survive banget gitu. Emang luar biasa nih Kang Adi. Oh yang ini Salah Pak. luar biasa. Nggak menyerah kalau misalkan dikasih cobaan kesulitan tuh dia bisa survive, bisa belajar ngambil hikmahnya gitu ya Kang Ustadz ya. Jadi menyimpulkannya beliau itu ternyata Allah itu masih sayang sama saya gitu. Contohnya kalau Kang Aldi kemarin nggak dikasih cobaan dan ujian mungkin kita nggak ketemu. Kang Aldi juga nggak diketemukan sama orang-orang baik gitu kan ya. Keluarganya pun masih nggak bisa bertemu nih, nggak bisa intens sama anaknya, sama istrinya mungkin ya. Mungkin itu hikmahnya. Jadi selalu berpositif thinking gitu. Kalau misalkan dikasih ujian dan kesulitan sama Allah itu, di balik kesulitan dan ujian itu ada apa nih? Kita harus pintar-pintar lah, ibaratnya harus pintar-pintar ngambil hikmahnya gitu. Terus aja berpikir positif. Alhamdulillah, insya Allah pasti hal positif yang didapat. Amin. Betul banget. Amin. Gitu aja. Berapa menit tapi bermakna banget ya. Ya makanya saya menyimak banget. Pak Ketut. Luar biasa ini rekan-rekan nih. Iya, siap. Pokoknya kita berada di rekan-rekan yang hebat semuanya ini. Jadi bersyukurlah dan kita pun aware dan welcome banget nih bagi teman-teman yang ingin berkomunikasi ya buat sama teman-teman di sini ya monggo nanti lewat nomor Kang Aldi tadi seperti itu. Dan nanti kalau udah ada orang-orang masuk tang siap ya Kang Aldi? Siap. Karena nih HP udah masuk 200 orang per hari nih Kang Aldi. Udah repot aja nih juga saya merasa berdosa tapi gimana lagi ya? Kita dikasih keterbatasan jasad dan keterbatasan waktu. Andaikan waktu itu bukan 24 jam tapi 240 jam mungkin dan juga nggak ada lelah dan rasa ngantuk. Aneh layanin benar. Cuman alhamdulillah kita menyediakan koordinator bos ya di seluruh Indonesia untuk berkonsultasi gitu ya. Oke itu aja mungkin ya. Ya kita juga perlu makan siang habis ini. Ya mungkin selebihnya kita ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang mudah-mudahan juga kami niatnya untuk memberikan inspirasi, bukan untuk membandingkan hal satu dengan yang lainnya. Kami merasa ini adalah jalan yang baik, jalan yang memang juga memberikan berkah dan hikmah, ya. Makanya kami perlu nih dipublish, mudah-mudahan juga memberikan manfaat untuk rekan-rekan. Kalau ada hal tidak baik ya itu dari setan mungkin ya. Tapi kalau ada baik insya Allah itu dari Allah. Dan kita hanya sebagai perantara yang menunjukkan kebaikan tersebut bahwasanya Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah maha segalanya ya. Kita ucapan sama-sama subhanallah walhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya. Mat. Oke. Siap. Cut.